Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semuanya. Ini hari Sabtu ya. Untuk kawan-kawan yang mungkin gak ada kegiatan ya, selamat menghabiskan waktu. Selamat beristirahat, intinya begitu ya. Untuk kawan-kawan yang mungkin yang masih berkegiatan, selamat melanjutkan kegiatannya, semoga semuanya lancar. Dan sebelum kita lebih jauh atau kita masuk ke cerita, mohon izin di awal mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah tentunya, tanpa campuran apapun, kualitas premium, nggak pakai tepung, nggak pakai apa. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat, mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa, terima kasih banyak atas itu ya, atas support dan dukungannya. Juga, nggak usah lah, kita langsung masuk ke cerita aja. Jadi, kali ini itu ada satu cerita datang dari Mbak Ita di Semarang. Mbak Ita itu menceritakan bukan pengalamannya sendiri, melainkan cerita yang pernah diceritakan oleh bapaknya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2004. Waktu itu Mbak Ita masih kecil ya, jadi Mbak Ita sendiri kelahiran akhir tahun 90-an. Waktu itu masih sekitar kelas 3, kelas 4 SD lah. Nah, bapaknya Mbak Ita, ini namanya Pak Nurdin, anggap aja. Pak Nurdin itu bekerja di sebuah gudang, di mana kayak gudang distribusi, bukan gudang pabrik semacam itu, enggak. Tapi untuk ya distribusi lah, banyak kendaraan-kendaraan besar di sana. Banyak truk-truk kayak gitu ya, ngangkutin yaitu produk-produk itu keluar masuk ke dalam gudang tersebut. Jadi ya selain ngejagain gudang, tentu saja Bapak itu juga kadang Pak Nurdin itu bantu-bantu keluar masuknya itu kendaraan-kendaraan besar itu, ngatur ya parkirnya sama keluar masuknya kayak gitu ya. Dan pada suatu hari waktu itu, kata Mbak Ita, kalau ndak salah Bapak itu udah bekerja di tempat tersebut itu sekitar 3 tahun. Jadi dari Mbak Ita masih kecil, ya pindah kerja di situ, dan ada sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda sama bapaknya Mbak Ita dengan orang-orang yang lain. Jadi bapak Mbak Ita itu memang terlahir sempurna, tapi di tengah perjalanan gitu ya, sewaktu masih kecil bapaknya Mbak Ita itu sakit, dan akhirnya mengakibatkan salah satu kaki dari Pak Nurdin itu tidak tumbuh dengan sempurna. Salah satu kakinya itu kecil gitu ya. Jadi Pak Nurdin itu kalau misal jalan ya jalannya nggak sempurna. Jalannya tuh begitu, oglak kayak gitu. Kalau ini istilahnya Mbak Ita ya. Tapi kawan-kawan mungkin bisa membayangkan kondisinya Pak Nurdin. Kaki kirinya normal, kaki kanannya itu yang mengecil. Jadi di tengah keterbatasan tersebut, Pak Nurdin itu tidak pernah menyerah begitu ya. Wis pokoknya ya kerja tetap kerja gitu kan. Dan Bapak itu juga tidak ada rasa minder atau apa kayak gitu. Bapak itu benar-benar kayak udah berdamai dengan dirinya sendiri masalah itu ya. Dan ya kemana-mana lah, kerja itu nggak cuma di satu tempat. Dan waktu itu di tahun 2004 tersebut, ya Pak Nurdin akhirnya bekerja di sana setelah sebelumnya itu keluar dari tempat kerjanya. Bekerja di situ kurang lebih sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Nah, Pak Nurdin baru pertama kali itu mengalami satu hal. Jadi waktu itu kebetulan Mbak Ita sendiri, Mbak Ita itu anak kedua. Mbak Ita itu punya kakak cewek juga. Sekarang sih totalnya itu ada 3 bersaudara ya. Cuman waktu itu Mbak Ita anak kedua, dan pada hari itu juga Mbak Ita itu kondisinya lagi sakit. Kakaknya juga sakit. Dua-duanya itu sakit semuanya. Dan ya Bapak pada saat itu juga kondisi keuangannya juga lagi nggak bagus. Bukan pada saat itu juga, hampir setiap hari kondisi keuangan itu nggak bagus. Dan
Ya, melihat anak-anaknya sedih, anak-anaknya sakit, pasti Pak Nurdin sedih gitu ya. Mau dibawa ke dokter ya, tidak ada biaya gitu ya. Ya, jadi ya obatin seadanya aja gitu waktu itu. Dan akhirnya sudah. Dengan berangkat bekerja ke sana itu membawa beban pikiran di rumah gitu ya. Ini anak-anakku gimana, ya semoga cepat pada sembuh, kata Pak Nurdin itu seperti itu. Ingat banget, Bapak sebelum kerja itu ngomong sama Mbak Ita, kamu cepat sembuh ya nak ya, gitu ya, cepat sembuh, orang sehat itu enak, ayo cepat sembuh, kata si Bapak itu begitu. Iya Pak, ya Mbak Ita cuman jawab begitu kan, sambil tetap tertidur. Bapak berangkat dulu ya, waktu itu Bapak dinas malam. Nah, Bapak pun berangkat ke sana, ke tempat kerjanya. Ya, seperti hari-hari sebelumnya, kegiatannya ya begitu-begitu aja, ketemu dengan beberapa teman-temannya, saling sapa dan sebagainya. Setelah itu, mengaturlah Pak Nurdin tadi kendaraan-kendaraan yang keluar masuk. Dan biasanya kalau malam itu kan banyak yang baru keluar gitu kan. Nah, ini Pak Nurdin ini ceritanya lagi mengatur itu. Sampai kurang lebih sekitar jam 11 dan itu adalah kendaraan yang waktu itu di dalam gudang tersebut kayak terakhir mau jalan. Pak Nurdin udah nunggu di depan dengan peralatan lampu yang itu ya, kayak yang dipakai oleh PJR atau apa gitu, lampu kelap-kelip warna merah gitulah. Berdiri di sana sampai akhirnya kendaraan atau truk besar itu keluar. Nah, ini truk terakhir, Pak Nurdin itu mau istirahat sebentar, nanti biasanya itu ada masuk lagi itu lewat tengah malam gitu kan. Nah, Pak Nurdin di dalam itu ada temannya, ada beberapa orang di situ, nggak sendirian. Nah, Pak Nurdin mau masuk, tiba-tiba dia itu nengok ke sebelah kanan. Di sebelah kanan gudang tersebut dan dia melihat ada seorang anak kecil waktu itu. Anak kecil yang seusia Mbak Ita lah gitu. Jadi mungkin sekitar 4 tahun kayak gitu kan. Nah, ini lagi mau masuk ngelihat si anak tersebut, loh. Kok seperti ada anak kecil di sana, anak siapa malam-malam begini gitu kan. Pak Nurdin langsung ingat sama anaknya sendiri, Mbak Ita yang lagi sakit pula. Ini anaknya siapa ya? Disamperin lah sama Pak Nurdin tadi. Nah, begitu disamperin, si anak itu diem aja. Dia tuh jongkok, posisinya nyender ke gerbang dari gudang itu. Posisi nyender, nggak bawa apa-apa, begini ngeringkuk gitu ya, sambil jongkok. Disamperin sama Pak Nurdin, Dek, kamu lagi apa di sini? Ditanya kan. Si adik itu cuma ngeliatin Pak Nurdin, numpang istirahat Pak, jawabnya begitu. Oh loh, numpang istirahat, memang mau pulang kemana? Aku pulangnya ke situ Pak, di belakang ini, di belakang gudang tersebut. Oh, di belakang gudang. Kamu udah makan? Ditanya lah begitu, melihat kondisi si anak seperti itu. Si anak pun geleng kepala, tapi nggak menjawab dengan suara gitu ya, cuman geleng kepala. Dan akhirnya apa? Si Pak Nurdin karena belum makan, ya sudah, kamu tunggu sini sebentar ya gitu. Si anak itu nggak ngegeleng, nggak ngangguk, cuman ngeliatin Pak Nurdin gitu doang. Sepertinya mungkin udah capek banget, udah lelah banget. Pak Nurdin pun masuk ke dalam ke sana. Nah, di situ ada sisa makanan. Ada sisa makanan enggak, kata Pak Nurdin. Punya Pak Nurdin itu juga ada waktu itu, belum dimakan. Oh ada, cuman biasanya memang Pak Nurdin itu nggak ngambil, nggak apa gitu ya. Oh kalau ada ya tak makan, kalau enggak ya wes gitu kan. Nah itu ada beberapa nasi kotak di sana. Dan ada yang masih utuh, belum dimakan, belum disentuh. Akhirnya apa? Dibawa sama Pak. Mau dibawa kemana, Din? Temannya gitu kan. Makan sini aja. Enggak, itu mau tak kasihin, itu ada orang belum makan, kata si Pak Nurdin jawab dengan entengnya begitu ya. Oh ya sudah, dibawalah ke depan ke sana. Dikasih ke anak tersebut. Ini kamu makan, kata si bapak kan, kata Pak Nurdin. Si anak itu terus bilang gitu, matur nuwun Pak gitu, terima kasih Pak. Tapi nggak dimakan-makan nasinya. Loh, kok nggak dimakan? Ini mau buat bapak sama ibuku, katanya begitu.
Oh, buat bapak sama ibu. Emang mereka kenapa? Mereka belum makan atau bagaimana? Si anak itu geleng begini kan. Waduh, sebentar ya, kamu tunggu sini sebentar. Kayaknya masih ada, kata si Pak Nurdin. Pak Nurdin pun dengan jalan yang begitu, yang terbatas gitu ya, terseok-seok lah boleh dibilang, balik lagi ke sana. Ada lagi enggak katanya? Buat saya apa sih Din gitu? Itu ada, kasihan belum makan gitu kan. Ada nih gitu. Dan itu pas banget. Ada 2 kosong ya. Jadi akhirnya apa, dibawa semua, ini kalian enggak makan gitu. Dipastikan kan teman-temannya itu udah pada, udah nggak usah Din, bawa aja, itu nanti kalau misal udah kemalaman pagi juga bau asem gitu kan, sayang, bawa aja. Akhirnya dibawa sama Pak Nurdin ke sana lagi, dikasih ke si anak itu. Dan akhirnya apa, si anak itu pun terima, matur nuwun ya Pak, Bapak sudah makan? Ditanya begitu. Saya sudah makan dari rumah, berangkat kerja ke sini, saya juga baru masuk. Ya jadi saya masih kenyang, katanya begitu. Udah, ini buat kamu, buat ibu bapakmu, cuman memang tinggal sisa ini yang belum dimakan. Yang lain itu lah sudah, cuman tinggal bungkusnya doang, kata si Pak Nurdin. J Pak, matur nuwun Pak. Nah, setelah bilang matur nuwun itu tadi, si anak itu nggak bergegas dari sana. Loh, kok ndak pulang gitu kan? Ditanya sama Pak Nurdin, kok ndak pulang? Aku takut Pak. Lah, kamu takut? Takut kenapa? Takut pulang ke sana? Yuk, tak anterin gitu. Ya wajar ya, mungkin orang hampir tengah malam lewat di area daerah pergudangan seperti itu, gimana gitu ya, mungkin anak kecil takut. Akhirnya apa, Pak Nurdin pun inisiatif, ya udah yuk, tak anterin pulang, kata Pak Nurdin. Si anak itu pun akhirnya mau, bangunlah dia. Satu ini, makanannya, satu dibawa sama si anak, yang 2 yang dikresekin itu, yang terakhir ngambil dipegang sama Pak Nurdin. Sini tak pegangin, tak bantu. Ya dengan jalan yang susah begitu ya. Tapi Pak Nurdin ya udah nggak merasa susah juga, karena memang jalannya udah seperti itu. Diantarlah si anak tersebut menuju ke sana, muterin gudang yang ya kebayang lah, truk-truk gede masuk, lebarnya kayak gimana ya. Terus ke belakang sana, ngelewatin gang sempit. Gang itu pun Pak Nurdin jalan di belakang, si anak itu jalan di depan. Terus sampai ke belakang gudang. Nah, begitu di belakang gudang itu tuh masih ada tanah kosong, kesananya itu udah kampung. Nah, itu ada tanah kosong di sana, masuklah mereka belok sebelah kiri, tepat ke arah area belakang gudang persis. Nah, ke situ, rumahmu masih jauh Dek, kata si Pak Nurdin. Pak Nurdin juga udah mulai capek juga waktu itu. Sebentar lagi Pak. Nah, di situ terlihat ada sebuah gubuk tanpa penerangan, tanpa lampu gitu ya. Itu rumahnya, itu gubuk kecil banget, kata si Pak Nurdin. Dan itu rumah kamu? Ditanya. Iya Pak, itu rumah kamu. Itu rumahku, kata si anak itu. Akhirnya mendekat ke sana. Ya sudah, Bapak ibu kamu mana? Gitu kan, ditanya sama Pak Nurdin. Ada di dalam Pak, sebentar. Si anak itu pun buka pintu jegrek, di dalam itu gelap-gelapan. Dan si anak itu akhirnya apa? Nyalain lilin, cetrek gitu kan. Oh, lilin itu udah mulai nyala, ada penerangan lah sedikit. Itu bener-bener gelap, gak ada lampu sama sekali. Katanya bapak ibunya itu lagi tiduran, ada di dalam situ. Dan bapak sama ibunya kan lagi sakit kan. Ya Pak Nurdin juga keinget sama Mbak Ita sama kakaknya itu yang di rumah juga lagi sakit. Akhirnya ke situ. Pak Nurdin pun ngelongok pelan-pelan, permisi gitu kan. Kula nuwun, assalamualaikum, permisi. Masuk ke sana, dibawalah ke sebuah ruangan, itu bukan kamar, itu cuma kayak disekat begitu doang. Tergeletak ya. Ada 2 orang yang sedang berbaring, ada 2 orang dewasa, yaitu orang tuanya si anak kecil ini. Mereka itu pada melek semua begini, terus ngelirik ke arahnya Pak Nurdin, cuman senyum, dua-duanya tuh diselimutin semuanya, tidurnya pun rapi lempeng gitu ya. Diselimutin semuanya. Ya Pak Nurdin, aku nasibku nggak baik gitu ya. Rumahku kecil, duit pun pas-pasan, kata Pak Nurdin.
Tapi aku ngelihat mereka, kok aku bersyukur ya gitu ya. Kok ada yang seperti ini, pikirnya Pak Nurdin. Maksudnya ya rumah kecil banget, gubuk, tidur nggak pakai lampu, dua-duanya lagi pada sakit, tidurnya pun di lantai, lantainya itu juga masih lantai tanah, cuman dialasin pakai terpal sama tikar yang ya tikar lapuk begitu ya. Cuman memang di tempat tersebut itu nggak ada yang namanya bau pesing, bau yang nggak enak, itu nggak ada, baunya tuh netral gitu ya, bau biasa aja gitu kan. Pikirnya Pak Nurdin, oh mungkin orang-orang ini bersih atau apa gitu. Memang kamarnya lumayan cukup bersih, tapi semua perabotan atau apa yang ada di sana itu adalah perabotan-perabotan usang yang udah lapuk gitu lah. Nah Pak Nurdin pun ke situ ngeliatin kan, Pak, Bu, akhirnya ngomong, ini saya tadi ketemu sama anaknya panjenengan di depan gudang sana, jadi saya anterin pulang. Sekaligus ini kebetulan ada makanan yang nggak dimakan, kata Pak Nurdin. Mau bilang sisa makanan itu katanya nggak enak. Jadi bilangnya ini ada makanan yang kebetulan kami nggak makan gitu kan. Jadi ya udah tak bawain, ini ada 3, kata si itu. Usia mereka yang tiduran di sana itu sepertinya ya lebih muda dari Pak Nurdin lah. Cuman karena mereka tuh kurus-kurus, jadi kan mukanya terlihat lebih tua mungkin ya, seperti itu. Nah kayak gitu. Dan akhirnya mereka itu cuman senyum doang, nggak ngomong apa-apa. Mungkin ya saking lemesnya atau bagaimana ya. Pak Nurdin pun, Dek, kamu makan nasinya, katanya begitu kan. Pak Nurdin bingung, ini kedua orang ini yang tergeletak ini gimana ya? Aduh, aku belum ngomong sama teman-temanku di gudang, kata Pak Nurdin. Sudah, enggak apa-apalah sebentar gitu ya. Pak, Bu, ini ada nasi, saya suapin mau, katanya gitu kan. Mereka berdua ngangguk, nggak ngomong sepatah kata pun gitu ya. Pak Nurdin pun akhirnya, ya wis lah, tak suapin. Nah itu kan nasi kotak itu ada air minumnya juga, air mineral ya. Akhirnya apa? Si anak itu makan dengan lahapnya, dan si Pak Nurdin akhirnya ngurusin kedua orang itu yang tergeletak di sana. Disuapin satu persatu gitu ya. Aku mau megang, mau tak angkat kepalanya, ya udah enak gitu. Sudahlah, sudah apa-apa. Pak, kepalanya agak miring gitu ya. Bu, kepalanya agak miring biar nggak keselak. Disuapin itu kan ada sendok plastik ya. Nah, disuapin itu selap-selap sampai makanan itu tuh habis. Pak Nurdin pun senang, alhamdulillah orang sakit masih mau makan gitu ya. Mungkin karena udah lapar kali ya. Jangan-jangan mereka itu nggak makan ini beberapa hari ini, kata Pak Nurdin. Akhirnya apa? Disuapinlah itu sampai habis. Nah, begitu udah sampai habis, Pak, Bu, saya kan lagi bekerja, Dek ya. Jaga bapak sama ibumu, katanya begitu. Nanti besok pagi, udah kamu udah usah keluar-keluar. Jaga bapak sama ibumu aja. Nanti saya yang kesini, tak bawain makanan gitu. Nah, disitulah orang tuanya mulai bisa ngomong. Matur nuwun ya Mas, katanya. Sudah bantuin kita, kata dua orang tersebut. Dan akhirnya apa? Pak Nurdin pun permisi ya, karena lagi bekerja kan, tugas tidak boleh ditinggalkan. Yang penting apa yang di depan mata, aku udah melakukan sesuatu, pikirnya Pak Nurdin. Ya udah Dek, saya permisi dulu ya, katanya. Iya Pak, matur nuwun Pak. Udah, keluarlah ke sana Pak Nurdin. Keluar itu sambil nangis, katanya. Aku nggak tega ngelihat yang seperti itu ya, gitu, kata Pak Nurdin. Coba aku punya uang lebih, lah tak jamin itu setidaknya tak beliin makanan buat sebulan ke depan gitu. Lah wis lah, nanti tinggal lihat besok lah gitu ya. Aku memang ada uang sedikit, sudah ndak apa-apa. Nanti aku pulang, ya gampang-gampang, pikirnya Pak Nurdin gitu ya. Nah, malam itu pun akhirnya berjagalah dengan beberapa orang temannya, dengan 2 orang yang lain. Pak Nurdin cerita, bro, aku begini. Nah, lagi cerita, pas ditengok 2 temannya itu tidur semuanya. Asem, ceritanya belum kelar itu 2 temannya itu udah pada tidur.
Ya wis akhirnya Pak Nurdin pun jaga, meremlah sebentar gitu ya, bareng hitung-hitung dapat setengah jam atau 1 jam, nanti kan sekitar jam 1, jam 2, itu biasanya ada truk masuk. Nah itu si Pak Nurdin ngeliap sebentar di atas meja, sampai akhirnya truk pun datang gitu, nggak ada mimpi, nggak ada apa gitu. Nah udah diurusin itu semuanya, malam itu semuanya berjalan lancar. Keesokan paginya Pak Nurdin itu mau pulang. Nah mau pulang itu semua kan udah beres ya. Ngomonglah sama teman-temannya, aku tak pulang dulu. Ya Din katanya. Akhirnya pulanglah si Pak Nurdin tadi naik sepeda motor kan. Dia nyari yang jual makanan gitu ya deket sini di mana. Oh iya di situ tuh ada. Pak Nurdin pun masuk ke gang yang semalam, ke sana ke belakang gudang lurus terus itu kan ada perkampungan. Biasanya suka ada yang jual sarapan di situ. Akhirnya Pak Nurdin ke sana, ya belilah 3 sarapan. Nah setelah dibeli, dibawalah ke sana, ke rumah itu. Pak Nurdin pun ke situ, gitu kan. Ketemu lagi sama si rumah tadi, si anak itu udah main-main di depan waktu itu. Main sendirian, kasihan. Gak ada yang ngurusin lah intinya. Terus akhirnya dibawain makanan. Ini ya, buat makan. Dan oh ya, jadi begini, Pak Nurdin itu bisa beli cuman 5 porsi waktu itu. Itu pun udah dapat diskon lah kata si itu ya, pakai lauknya itu sederhana aja. Pak Nurdin pun ngomong, bukan buat saya, buat orang lain di jalan, katanya begitu kan. Nah itu akhirnya dapat diskon sama si ibunya yang jual. Oh ya udah Pak, kalau kayak gitu Pak, ini tak tambahin aja sudah. Harganya sekian aja gitu ya, harga murah tapi dapat lauknya lumayan. Nah itu pesen 5. Nah udah pesen 5 karena memang nggak ada uang lagi dan nggak mau berhutang tentu saja, Pak Nurdin pun ke situ. Nah ini yang 3 ini buat sarapan mereka, yang 2 istilah nanti buat siang lah, pikirnya Pak Nurdin itu begitu. Ini buat siang ya, buat nyambung, tapi saya itu cuman ada 2. Ya mereka berterima kasih waktu itu. Dan Pak Nurdin pun nggak lama-lama pulang gitu kan ya. Nggak enak orang di rumah nungguin, takutnya nanti dikira ada apa-apa. Pak Nurdin pulang ke sana ke rumah, cerita ke istrinya, ke Mbak Ita juga sama anak-anaknya waktu itu sambil sarapan di rumah, dibeliin sama istrinya. Ya istrinya, oh gitu ya Pak, kasihan ya Pak ya. Gini aja Pak, ini ibu masak tak lebihin ya, nanti malam Bapak bawa ke sana, katanya begitu. Gitu Bu, ndak apa-apa Bu. Ya ndak apa-apa Pak, orang namanya ngebantuin dan memang kasihan seperti itu. Akhirnya dimasakin lebih dan ya malam harinya, singkat cerita, siangnya Pak Nurdin kan istirahat. Malam hari berangkat lagi ke sana. Jadi shiftnya tuh begitu. 1 minggu malam, 1 minggu siang, seperti itu ya. Jadi ini malam harinya, singkat cerita ya, berangkat lagi ke sana. Si anak itu udah nggak di depan lagi waktu itu ya. Pak Nurdin ngurus-ngurus segala macam, baru astagfirullahaladzim, makan malamnya belum tak kasihin gitu kan. Harusnya aku tadi berangkat itu ke sana dulu ya, tapi saudahlah ini truk, tanggung pekerjaan gitu kan. Diselesaikan sampai memang agak malam dan akhirnya nasi yang dibawa dari rumah tersebut itu dibawa ke belakang sana. Nah saat dibawa ke belakang, Pak Nurdin juga nyari sisa nasi kotak yang nggak dimakan di situ, itu dibawa juga ke sana, dapat 6 bungkus. Pak Nurdin pun mikir, ini nasi ini tuh dari siang. Kalau nasi yang di rumah ini kebetulan ya masih anget lah, intinya begitu. Ini tahan lebih lama. Ya udah biar besok aku nggak usah ngasih sarapan gitu. Akhirnya dibawa ke situ. Ini 3-3-nya lagi nungguin si anaknya itu di depan rumah. Di situ gelap-gelapan, si kedua orang tuanya itu di dalam kamar. Cuman kali ini orang tuanya itu udah mulai bisa bergerak dan udah mulai bisa ngomong waktu itu. Masuk ke situ dikasihlah makanan yang dari driver itu. Akhirnya sudah dimakan sama mereka. Nah ini 3 bungkus ini buat besok pagi ya. Barangkali saya ndak sempat beliin sarapan, akhirnya digantungin di atas. Ya terima kasih, matur nuwun dan sebagainya. Pak Nurdin pun malam itu nggak menyuapi, cuman
ya sempat ngobrol sebentar. Dan intinya terima kasih lah, mereka itu nggak cerita banyak, nggak cerita apa, tapi terima kasih. Pak Nurdin pun ya kepikiran lagi gitu ya, lagi-lagi anakku kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Lawislah semoga cepat sembuh, kayak orang-orang ini kondisinya udah mulai membaik, semoga nanti besok bisa berini lagi, beraktivitas lagi dan sebagainya. Malam itu nggak lama Pak Nurdin balik ke tempat kerja. Melamun gitu ya, mulai kepikiran anaknya Ita sama kakaknya kok sakit nggak sembuh-sembuh begitu ya. Apa sebenarnya? Aku pengen tak bawa ke dokter, cuman ya aku belum gajian, uangku tuh nggak ada. Lah, wis Pak Nurdin di malam itu berdoa waktu itu ya. Dan singkat cerita, pulanglah gitu ya. Keesokan paginya itu pulang ke rumah. Nah, begitu pulang ke rumah, Ita sama kakaknya itu masih tertidur. Dan Pak Nurdin pun nggak bangunin. Kalau kemarin itu udah bangun, ini tuh masih tertidur gitu. Diliatin gitu ya, Pak Nurdin sarapan sambil nangis waktu itu. Dan akhirnya apa? Bapak nangis, Mbak Ita pun bangun. Bapak kok nangis gitu? Enggak, siapa nangis? Ini sarapannya pedes banget. Jadi Bapak matanya keluar air, kata si Bapak itu begitu. Mbak Ita tahu bahwa orang dari tadi gitu kan nangis, tapi ya sudah. Hal itu nggak terucap. Pak Nurdin pun nggak mengaku, Mbak Ita pun ya sudah gitu kan. Sampai akhirnya sekitar jam 8 pagi Pak Nurdin nggak mandi waktu itu ya. Jadi dia pokoknya istirahat, nanti kalau udah tidur sebentar baru dia mandi. Nah, Pak Nurdin tertidur, begitu bangun itu kaget bukan main. Mbak Ita sama kakaknya ini udah kondisinya tuh udah bersih, udah mandi. Kemarin kan sakit nggak sempat mandi gitu ya. Ini tuh udah bersih, udah mandi. Ita sama kakaknya itu udah sembuh gitu kan. Pak Nurdin pun, kalian mandi gitu, ditanya. Iya Pak, orang aku udah sembuh Pak, dua-duanya gitu kan. Orang kami udah sembuh Pak, kata si ini. Makasih udah diobatin sama Bapak, katanya begitu. Obatin sama Bapak. Ya Pak Nurdin nggak terlalu gimana gitu. Mungkin ya aku beliin obat, kasih makan dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Pak Nurdin pun akhirnya bangun, mandi dan sebagainya. Tapi dia tuh bertanya-tanya. Kamu tadi bilang apa sih Tak? Bilang, makasih udah diobatin sama Bapak. Ya kan Bapak yang ngurusin kami terus, katanya begitu. Hah? Pak Nurdin bingung gitu kan. Maksud kalian gimana? Ya Bapak kan nungguin aku terus di sini gitu ya. Terus makan ya aku disuapin, dikasih obat, dipijitin dan sebagainya, kata si Mbak Ita. Hah? Perasaan Pak Nurdin nggak? Itu kapan Tak? Ya kalau malam Pak. Pak Nurdin bingung lagi. Malam? Orang Bapak kerja katanya. Orang Bapak nggak kerja malam. Orang nemenin kita berdua semalaman. Dan ya udah tahu Pak gitu ya. Makanannya Bapak bawain makanan enak. Katanya begitu. Aku jadi sama, ya Mbak ya kamu juga enak ya Mbak makanannya enak Pak, enak banget. Mereka yang tadinya sakit mulut pahit, makan gak doyan, itu dikasih makanan sama bapaknya. Katanya itu makanannya enak banget. Padahal Pak Nurdin gak merasa sama sekali. Bingung juga dia. Bahkan apa? Saat pagi-pagi Pak Nurdin sarapan di situ, mereka juga gak ngeh gitu kan. Kok aneh gitu ya. Pak Nurdin itu bingung. Kemarin Bapak pulang cerita begini. Anak-anak itu nggak ingat gitu. Mbak Ita juga nggak ingat sama sekali bapaknya cerita. Pokoknya yang diingat sama Mbak Ita itu adalah Bapak itu ngerawatin kedua anaknya itu bener-bener wis ngelebihin perawat manapun, katanya begitu. Mbak Ita nggak pernah dirawat sama perawat sih, tapi itu melebihi perawat manapun. Baik banget. Makanan yang dibawa pun enak-enak, dipejetin Bapak itu seolah-olah tangannya itu nggak ada capeknya. Dikipasin begitu. Wis pokoknya kayak gitu Pak, enak banget Pak. Dan ini sekarang kami udah sembuh. Pak Nurdin pun bingung gitu kan. Sampai akhirnya, nah malam harinya
Pak Nurdin kan berangkat kerja lagi. Nah di situ cerita nih sama itu yang bukan sopir, sama-sama penjaga gudang malam itu kan. Aku mau cerita katanya. Cerita apa, Din? Kalian ingat juga yang kemarin aku mintain makanan yang gak dimakan? Iya, kenapa? Mau lagi, Din? Ini kayaknya ada. Nanti dulu, kata si Pak Nurdin. Sebentar, nanti dulu. Itu tuh aku ngerasa ada yang aneh, katanya begitu. Aneh kenapa, Din? Anehnya begini. Aku kan malam kerja ya di sini ya. Kalian saksi ya? Iya, kenapa emangnya? Kok katanya malam-malam anakku yang lagi sakit dua-duanya itu ada yang ngerawatin. Yang ngerawatin siapa, Din? Bapaknya, katanya. Loh, berarti kamu, Din? Iya, yang ngerawatin aku. Orang akunya di sini kok ngerawatin di rumah gitu ya. Menurut kalian siapa gitu kan? Ya, nggak mungkin lah istrimu selingkuh, katanya. Ya, enggak, bukan ke sana, kata Pak Nurdin. Bukan ke situ. Siapa yang ngerawatin anakku? Yang kayak aku, katanya begitu. Din, mungkin enggak, katanya. Ada salah satu nih. Itu yang di belakang itu, Din, yang sering kamu kasih makan, Din. Itu orang bukan si Din. Ya orang, kata si Pak Nurdin begitu. Itu orang lah. Yakin, Din, kamu orang? Iya, itu orang. Orang aku nyuapin kok, orang aku ngobrol siang-siang pagi-pagi beliin sarapan ke situ juga. Ada orangnya. Din, tengokin yuk, katanya begitu. Nah, kata temannya, tengokin yuk sambil bawa makanan ini. Pak Nurdin pun, ya udah yuk, ayo. Tapi jangan berisik ya, kasihan, aku ndak enak sama mereka. Akhirnya dibawalah makanan itu ke belakang ini sama teman-temannya, jalan kaki. Gudang di situ masih ada orang. Tak tinggal sebentar, 15 menit, katanya begitu. Ya. Keluarlah bertiga ke sana menuju ke belakang gudang tersebut, menuju ke rumah gubuk si anak sama kedua orang tuanya. Begitu ke belakang sana, Pak Nurdin gak menemukan apapun. Orang di sini rumahnya orang gak ada apa-apa, Din. Sumpah rumahnya tuh di sini ribut sendirilah di situ. Bingung gitu kan, mereka kan bawa senter ya gitu. Bingung, ya nggak mungkin lah orang beneran di sini, kata. Akhirnya apa? Mereka pun balik gitu kan. Nah begitu balik, Din. Nah ini temannya yang menyimpulkan, Din, kayaknya kebaikan yang kamu lakukan malam itu sebenarnya apa ya? Kayak kamu itu hidup di dunia cermin, tahu, Din. Lah, hidup di dunia cermin itu apa, kata si Pak Nurdin. Angel, aku bingung, aku pusing gitu ya. Dunia cermin, oh gimana ceritanya, kata Pak Nurdin. Jadi begini, kamu melakukan kebaikan di sini, itu kayak mantul ke rumahmu, katanya begitu. Maksudnya gimana? Kamu baik-baikin itu yang dua orang sakit itu tuh ya kayak anakmu yang dua-duanya itu lagi sakit. Kamu tuh seolah-olah kayak ngerawatin, meskipun di sini sederhana, tapi sampai ke rumah kamu sana 10 kali lipatnya. Makanya anak-anakmu cepat sembuh, dirawatin sebegitunya gitu ya, sama sosok yang katanya kamu. Ya itu, Din, gitu. Ini mistis, Din, kata si orang itu ya. Oh iya. Nah di situ Pak Nurdin mulai memahami hal tersebut, cuman ya dia nggak tahulah ini beneran seperti itu atau ya itu pendapat temanku gitu. Cuman memang kalau dipikir-pikir lagi, Pak Nurdin itu setelah itu beberapa kali nyoba ngecek ke sana, itu nggak ada apapun. Bahkan orang di kampung situ yang dibeliin sarapan ditanya sama Pak Nurdin, orang itu nggak ada, itu orang tanah kosong, katanya begitu kan. Nggak ada gubuk atau apapun. Oh jadi begitu ya, Bu ya. Ya dari situlah Pak Nurdin akhirnya ceritakan ke rumah ke sana, ke anak-anaknya termasuk Mbak Ita juga waktu itu, yang ya intinya seperti itu. Kalau malam itu bukan bapak kan kerja. Nah akhirnya dijelaskan itu tadi masalah konsep dunia cermin dari teman jaganya yang kayak gitu. Nah ini pun akhirnya orang-orang di rumahnya Pak Nurdin pun ya mencoba memahami hal tersebut. Mbak Ita pun ya masih kecil nggak ngerti gitu ya. Makin kesini dipikir-pikir, oh jadi seperti itu ya. Dan ya nggak ngerti lah, ada sesuatu yang nggak terlihat yang bekerja tanpa kita sadari intinya. Itu aja satu cerita dari Mbak Ita di Semarang sana mengenai pengalaman bapaknya Pak Nurdin.
Terima kasih banyak Mbak Ita, ini satu cerita yang penuh dengan hal yang positif gitu ya. Kita ambil yang positif tentu saja, kalau ada yang negatif kita tendang jauh-jauh. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.